Bapa yang bersama dan kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau pelihara kami dan kami, keluarga kami, dan bangun dan tubuhnya sehat, dan kami menghadap Tuhan kembali. Dan karena kami sebuah keluarga, kami sebuah pribadi, naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, dan urapikan setiap perkataan menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi dengan kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca Yesaya pasal 29 ayat 9 sampai ayat yang ke-16. Yesaya pasal 29 ayat 9 sampai 16. Bangsa yang buta, cecengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup buta semata-mata. Jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu yakni para nabi telah dipejamkannya, dan mukamu seperti itu para penglihat telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab yang kementerai. Apabila diberikan pada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca itu, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu kementerai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang dekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanya perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap. Sambil berkata, siapakah yang melihat kita, dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Ambillah apa yang dibuat, dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku. Dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ini dia tidak tahu apa-apa. Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah yang dapat terpetik pagi ini. Ya, Tuhan mau dalam kita beribadah, ya, dengan sikap mengasihi Tuhan, dalam kita memuji dan kita menyembah, sikap hati kita tertuju kepada Tuhan, sikap yang mengasihi Tuhan, sikap yang mengasihi Tuhan, sebagaimana dikatakan pada ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa itu datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku, ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Tuhan mau kalau kita beribadah, hati kita bukan jauh tapi dekat. Dan saya percaya saudara, hati saudara dekat kepada Tuhan. Biasakan hidup ini, jangan terburu-buru kita datang kepada Tuhan. Tidak bisa, Tuhan minta hikmat dari Tuhan, bisa mengatur waktu, berapa waktu kita siapkan untuk datang kaki Tuhan. Jangan terburu-buru, ada sisa buat Tuhan, tapi kita berikan khusus buat Tuhan, saat-saat itu khusus buat Tuhan. Jangan terburu-buru untuk mencari nafkah. Tuhan ada siapkan rezeki. Dengan istirahat, berkat Tuhan tidak akan ketukar. Kalau sudah datang pagi, datang menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, dengan sikap hati yang mengasihi Tuhan.
dengan sikap yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menyembahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, naikkan doa dengan sungguh-sungguh, dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nanti lihat hasil, juga hanya membebek yang sisa, tidak berikan waktu buat Tuhan. Maka saudara yang sangat bahagia pagi ini, saudara waktu buat Tuhan gak sia-sia, gak rugi. Kalau datang saudara pagi ini di kaki Tuhan, menyembah, naikkan pujian penyembahan, dengar firman, gak rugi. Karena hati saudara mencintai Dia. Ya, kalau hati saudara mencintai Dia, Dia juga tahu segala kebutuhan saudara. Bagikan Bapak, orang tua dengan anak. Anak sebelum anak menjerit meminta Dia, Bapak sudah tahu apa yang Bapak di surga. Dia tahu kebutuhan saudara. Pada pagi hari ini saudara harus bekerja, mencari nafkah, harus bergumul. Tuhan siapkan segala kebutuhan saudara. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami selalu datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, dengan sikap menyembah, dengan hati yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Dan pagi ini kami diingatkan kembali, kami orang yang sangat diberkati, kami datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Engkau. Dan sebentar kami nafkah, Tuhan, kami percaya Engkau siapkan berkat buat kami, rumah tangga kami, dan tidak ada kluster keluarga, karena benang kemisi ada rumah tangga kami. Bagian kami ada di Goshen, tetap dalam pelindungan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kembalikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, Polri, mereka Tuhan yang bekerja di depan, berkat kesehatan yang prima yang daripada Tuhan. Mereka pejuang punya yang gagah perkasa, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara mereka semua Tuhan. Biar kami mohon kemurahan Tuhan, yang sakit semakin berkurang, yang sembuh semakin banyak Tuhan. Bahkan mulai vaksin ini semakin banyak yang tidak kepapar karena Kau yang menjaganya semua Tuhan. Terima kasih Bapak, negara kami boleh diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapak, saudara kasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus-Nya atas saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan sedang yang cinta Dia katakan.